yang baru itu sebenarnya ada di poin kesehatan. Sebenarnya ini semuanya sama, ada di profil pelajar Pancasila. Buku New Pedagogies for Deep Learning karangan Michel Fulan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu deep learning, ya. Karena memang deep learning, hasil kajian dari deep learning ini sudah rilis ya, teman-teman, dan siap untuk dipublikasikan. Maka dari itu pada video ini saya akan menjelaskan tentang deep learning, ya, dengan judul memahami pendekatan deep learning. Baik teman-teman, deep learning atau pembelajaran mendalam itu adalah bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggris itu adalah deep learning, ya. Di mana tagline-nya untuk pembelajaran mendalam itu adalah transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tagline-nya transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Pembelajaran mendalam atau bahasa Inggrisnya itu deep learning. Kalau bahasa Indonesianya itu pembelajaran mendalam. Nah, teman-teman perhatikan lingkaran ini ya. Ini disebut dengan kerangka kerja. Kerangka kerja atau framework dari pembelajaran mendalam. Ada beberapa lapis lingkaran di sini ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi yang paling terluar ini namanya kerangka pembelajaran ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ini per lapis ya teman-teman. Nah, di dalam kerangka pembelajaran ini terdapat praktik pedagogis ya, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian yang ketiga pemanfaatan digital, yang keempat kemitraan pembelajaran. Nanti saya akan jelaskan nanti ya setiap lapis ini. Kemudian di lapis yang kedua ya, saya menyebutnya layer lah. Jadi yang layer yang kedua itu pengalaman belajar. Nah, di dalam pengalaman belajar ini ada memahami ya, kemudian mengaplikasikan dan juga merefleksi. Sedangkan untuk prinsip pembelajaran itu ada berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Ini yang disebut dengan yang viral-viralnya deep learning itu ya teman-teman. Ada mindful, meaningful, dan juga joyful. Jadi ada di layer ketiga ini ya teman-teman. Kemudian dimensi profil lulusan di sini ya. Ini ada beberapa dimensi lulusan yang nantinya akan saya jelaskan apa dimensi profil lulusan dan apa perbedaan antara profil pelajar Pancasila dan juga dimensi profil lulusan pada deep learning ya. Jadi di sini ada dimensi profil lulusan, ada 8 dimensi profil lulusan yang nantinya akan dibahas di slide-slide berikutnya. Baik, langsung saja ya teman-teman di sini. Nah, untuk kerangka pembelajaran mendalam di sini kerangka pembelajaran ya atau frameworknya itu yang pertama adalah praktik pedagogis. Jadi di sini strategi mengajar ya, praktik pedagogis itu merupakan strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Jadi tentunya dimensi profil lulusan sebagai tujuan akhirnya ya teman-teman. Sama sih sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka ya dimensinya yaitu profil pelajar Pancasila ya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan pembelajaran. Di sini lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan digital, yang keempat kemitraan pembelajaran, di mana kemitraan pembelajaran itu terdiri dari hubungan ya yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Seperti itu. Ini yang layer 1 ya teman-teman. Kemudian berikutnya ini yang layer 2. Nah, sebenarnya untuk yang layer 2 itu kan ada memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Ini sebenarnya
kalau di kurikulum Merdeka itu kan taksonomi Bloom ya, kalau nggak salah ya, di mana untuk memahami itu taksonomi Bloom C1 sampai C2, mengingat dan memahami ini ya teman-teman. Kemudian untuk mengaplikasikan itu berada pada C3 dan C4, menerapkan dan menganalisis. Kemudian yang untuk yang ketiga itu merefleksikan ya, taksonomi Bloom C5 sampai C6, mengevaluasi dan mencipta. Sebenarnya memahami, mengaplikasikan dan merefleksi ini ya teman-teman, ya sebenarnya ini ada di taksonomi Bloom, hanya dibagi ya, dibagi dua, ini dua C1 C2, ini dua kognitif, ini dua kognitif, jadi semuanya 6 ya, ada C1 C2, ini yang nomor 2 mengaplikasikan, ini C3 dan C4, merefleksikan, ini C5 dan C6, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam. Di sini pembelajaran mendalam ya. Jadi kalau memahami ya, di taksonomi Bloom itu memahami dan mengingat. Untuk mengaplikasi itu menganalisis, menerapkan, atau C3 dan C4. Untuk merefleksi itu mengevaluasi sampai pada paling tinggi, tingkat paling tinggi yaitu mencipta, berada pada merefleksi. Jadi sebenarnya ini adalah taksonomi Bloom ya sebenarnya ya, atau taksonomi Solo, seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk layar ketiga, nah ini yang lagi viral-viralnya ya, ada Joy mindful, terus meaningful, kemudian joyful. Tentunya ada pada prinsip pembelajaran ya teman-teman, di mana di dalam prinsip pembelajaran ada layar ketiga. Di sini setiap pembelajaran harus berpegang teguh pada 3 prinsip pembelajaran. Jadi jika misalnya teman-teman mau ngajar, itu harus mempunyai prinsip yang nantinya ada 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama berkesadaran, kemudian bermakna ya, kemudian tentunya menggembirakan. Jadi berkesadaran itu merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Kemudian bermakna ya, menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Kemudian menggembirakan atau joyful, ini yang lagi viral-viralnya ya teman-teman. Jadi di dalam prinsip pembelajaran nantinya bagaimana caranya guru itu menciptakan kesadaran peserta diri untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Kemudian bermakna atau ilmu yang didapat itu relevan dengan situasi nyata. Kemudian yang berikutnya menggembirakan, tentunya suasana belajar itu yang positif, menantang, menyenangkan, dan termotivasi. Kemudian nah, di sini dimensi profil lulusan ya, berada pada layar 4. Ada 8, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kewargaan, ada kreativitas, ada kemandirian, ada komunikasi, ada kesehatan, ada kolaborasi, dan juga ada penalaran kritis. Ada 8 ya teman-teman, ada 8 dimensi profil lulusan di pembelajaran mendalam ini. Kemudian ya teman-teman, 8 dimensi profil lulusan ini ya, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kewargaan, penalaran kritis, kreativitas tentunya ya teman-teman. Kemudian ada kolaborasi, ada kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Ya, teman-teman bisa baca sendirilah di sini. Lanjut ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaan sebenarnya ya untuk ini ya, pelajar Pancasila ya. Di sini profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran mendalam ya. Sebenarnya di sini untuk pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini juga ada ya teman-teman. Di sini hanya berganti istilah lah ya. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga ada. Kemudian penalaran kritis. Nah, penalaran kritis di profil pelajar Pancasila ini juga ada, bernalar kritis ya. Kemudian kreativitas. Nah, di sini juga kreatif ini juga ada ya, teman-teman. Kemudian berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini tentunya
ini juga ada di gotong royong. Gotong royong itu kan sebenarnya kolaborasi dengan komunikasi ya teman-teman. Jadi untuk keimanan dan ketakwaan ini sudah ada, kemudian penalaran kritis ini sebenarnya ini sudah ada ya, bernalar kritis. Kalau kewargaan ini sebenarnya lebih condong ke berkebinekaan global. Kemudian untuk kreativitas ini juga ada di sini. Kemudian kolaborasi ya, gotong royong ini sebenarnya kolaborasi dan komunikasi. Dan mandiri itu adalah kemandirian. Sebenarnya sama aja, yang tidak ada di pelajar Pancasila, di profil pelajar Pancasila itu hanya pada unsur kesehatan ya. Unsur kesehatan ini ya, teman-teman. Jadi unsur kesehatan di sini. Nah, sebenarnya deep learning ini ya, deep learning ini mengacu pada buku ya, buku New Pedagogies for Deep Learning yang karya dari Michel Fulan, Joanne Quinn dan Joanne McEchen. Mohon maaf jika pembacaannya kurang tepat ya. Jadi di sini deep learning ini ya, deep learning ini pembelajaran mendalam itu mengambil dari buku New Pedagogies for Deep Learning karangan Michel Fulan ya, Michel Fulan ya. Dimana di deep learning karangan Michel Fulan ini frameworknya ya seperti yang ini ya, sama aja, hanya di sini ada 2 lapis saja, kalau di sini sampai ada 4 lapis ya. Yang pertama sama juga pedagogical practice, ini ya praktik pedagogis, kemudian learning partnership juga ya, kemitraan pembelajaran, learning environment, leveraging digital, pemanfaatan digital. Ini sebenarnya sama ya teman-teman, hanya lapisannya itu ada 2. Sebenarnya untuk deep learning sendiri kalau di bukunya itu di luarnya ini frameworknya ini juga ada ya, masih ada ya teman-teman. Contohnya ini. Nah, di sini. Nah, ini sebenarnya masih ada, cuman untuk yang versi Indonesia ini ngambil dari sini saja ya, tidak langsung keluar ya, tidak langsung di luarnya ini ya, hanya ngambil di sini ya. Hanya ngambil di sini saja, hanya layarnya ini ditambah oleh versi Indonesia di sini ya teman-teman. Nah, kalau di deep learning ini langsung layarnya langsung layer kedua ini langsung ya. Nah, kita bahas nanti ya. Nah, kalau di versi Indonesia ini layernya ditambah, ada layer 2 yang sudah barusan dibahas, kemudian layer 3 sampai layer 4 yaitu dimensi profil lulusan ya. Nah, di sini juga ada deep learning-nya. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat ke slide berikutnya ya, teman-teman. Nah, untuk deep learning sendiri, itu profil lulusannya itu ada 6C ya. Deep learning itu ada 6C, seperti apa di sini? Jadi di sini critical thinking ya, critical thinking. Nah, ini adalah penalaran kritis. Kemudian communication. Nah, communication ini merupakan profil lulusan ya, dimensi profil lulusannya ya. Sama sebenarnya dengan dimensi profil lulusan yang ini ya teman-teman, sama sebenarnya. Baik, yuk kita lanjut. Nah, critical thinking penalaran kritis, communication itu komunikasi, sama juga ada komunikasi di dimensi profil lulusan. Creativity di sini kreativitas, citizenship, nah ini kewargaan, collaboration ini kolaborasi. Yang tidak ada adalah karakter. Ini karakter tidak ada, diganti dengan kesehatan, keimanan dan kemandirian. Jadi deep learning versi ini ya, versi Michel Fulan ini sebenarnya dimensi lulusannya ini semuanya ada, hanya pada bagian karakter yang tidak ada. Dan dan bagian karakter ini ya teman-teman diganti dengan kesehatan, keimanan dan kemandirian, seperti itu. Nah, dapat dari mana kesehatan, keimanan dan kemandirian? Tentunya didapat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan yang dan berbentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. Nah, di sini sehat. Ini keimanan ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keimanan, sehat, dan juga mandiri. Jadi yang tadi ini karakter ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti itu ya teman-teman. Baik, ini seperti inilah sudah. Nah, jadi di sini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya ini juga ada kewargaan, ini ada di berkebinekaan global, kemudian penalaran kritis di sini juga ada ya, kreativitas ini di profil pelajar Pancasila ini kreatif, kemudian kolaborasi sama komunikasi ya ada gotong royong, kemudian kemandirian itu ada di mandiri. Jadi yang baru ya hanya di bagian kesehatan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi yang baru itu sebenarnya ada di poin kesehatan. Sebenarnya ini semuanya sama, ada di profil pelajar Pancasila. Yang baru hanya di kesehatan saja. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.